Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan Alkitab pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus saat ini. Urapi kami, berikan hikmat dari sorga sehingga kami semakin mengerti tujuan dan maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 5 di bawah perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Beginilah bunyinya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang nats ini adalah situasi ketika Rasul Paulus sedang di Filipi, lebih kurang tahun 55 sampai 57 Masehi. Dan dilaporkan oleh Titus, rekan sepelayanannya, bahwa dampak dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, sebagian besar jemaat bertobat dan terima Yesus Kristus. Namun, ada beberapa pemimpin kelompok minoritas yang meremehkan ajaran Rasul Paulus, bahkan menuduh Rasul Paulus arogan, tidak jujur, dan kurang cakap dalam berkhotbah sebagai seorang Rasul Kristus. Namanya juga manusia, Rasul pun manusia. Paulus pun juga ada emosinya. Nah, dalam suratnya yang kedua ini, Paulus mengungkapkan emosi pribadinya, ambisi dan kasihnya yang sepenuh hati kepada jemaat. Yang pada intinya, meskipun banyak percobaan dan hambatan dalam tugas pelayanannya, bayangkanlah kapalnya 3 kali karam, didera, dipenjara, demikian juga duri dalam daging, yang boleh dikata deritanya melebihi derita para pelayan lainnya. Semua itu membuatnya tetap rendah hati. Paulus bertekad tetap melayani Tuhan, sebab Allah lah yang menyanggupi semua pelayanan itu. Karenanya Paulus tidak sanggup hitung-hitungan dengan Allah. Jadi saudara-saudara, sebagaimana dahulu Rasul Paulus bertekad terus melayani dengan tidak hitung-hitungan, nats 2 Korintus 3 ayat 5 ini ditujukan kepada kita sebagai orang Kristen, terlebih sebagai pangula Nihuria pada masa sekarang yang tinggal menikmati janji dan firman-Nya, sebab sudah tertulis, sudah tersedia Alkitab. Rasul Paulus berpesan kepada kita supaya layanilah Tuhan dengan tidak hitung-hitungan. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan? Saudara, jikalau kita membaca dan merenungkan nats 2 Korintus 3 ayat 5 dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 prinsip pokok dalam pesan Paulus supaya kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yakni, yang pertama, tentang keselamatan itu bukanlah usaha kita. Ayat 5a dan Matius 16 ayat 26. Bayangkanlah 3 kali kapal yang ditumpangi Paulus karam karena badai besar, dan 24 jam terapung-apung di laut. Boleh dikatakan itu sudah dekat dengan bau kematian. Tetapi Paulus diselamatkan karena doanya, pengharapannya kepada Tuhan. Demikian juga aplikasinya bagi kita, saudara-saudara. Saat COVID melanda 2 tahun lalu, bau kematian itu sudah mendekat sama kita.
tetapi kita diselamatkan. Oleh karena apa? Betul, oleh karena kita prokes dan mentaati vaksin dan jaga jarak. Tetapi di luar dari semua itu, di atas dari semua itu adalah kasih dan kuasa Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhanlah yang mendengar doa-doa kita sehingga kita bisa selamat. Semua hanya oleh karena kasih dan kuasa Yesus. Itu semua bukan usaha kita semata-mata, tetapi oleh kasih karunia Allah. Roma 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak selamat saja, tapi juga dibenarkan untuk hidup kekal. Pertanyaannya, mengapa Tuhan selamatkan kita? Saudara-saudara, Tuhan punya agenda, punya tugas utama bagi saudara dan saya, yakni beritakan keselamatannya sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan terima Kristus. Sebagaimana halnya jemaat Korintus setelah Paulus beritakan firman Tuhan dalam suratnya yang pertama. Jadi inti pesan yang pertama, jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah tentang keselamatan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatannya? Matius 16 ayat 26. Karena itu, jangan main-main dengan keselamatan. Urusan hidup kita di dunia 70, 80, 90 tahun sampai 100, tetapi yang terutama adalah hidup kekal di sorga. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai kepada sorga maksudnya, kalau tidak melalui aku. Amin. Kita harus imani ini. Lalu yang kedua, prinsip pokok supaya kita jangan hitung-hitungan dengan Allah adalah tentang melayani. Tentang melayani itu adalah kehendak Tuhan. Ayat 5b dan 1 Korintus 15 ayat 10. Saudara, setelah Paulus diselamatkan dari kapal karam dan Tuhan menugaskannya untuk memberitakan Kristus, hidup Paulus selanjutnya semakin menderita. Bahkan harus dipenjara, didera dan disiksa. Karena apa? Karena beritakan Kristus. Sehingga untuk menguatkan kita nih pada zaman sekarang supaya kita juga memberitakan Kristus, Paulus menuliskan, bersaksi bahwa meski di penjara, Paulus tetap memuji-muji Tuhan dan beritakan Kristus. Sehingga para tawanan banyak yang menjadi percaya Kristus dan turut bersorak-sorak memenuhi seantero penjara. Sehingga selalu bergema puji-pujian kepada Tuhan. Hingga pada suatu titik tertentu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga pintu-pintu besi penjara yang kokoh buatan Roma itu sampai roboh, terbuka, sehingga memudahkan bagi para tawanan sesungguhnya untuk melarikan diri keluar dari penjara. Namun, apa yang Paulus lakukan? Paulus tidak melarikan diri. Bahkan segenap penjara diminta untuk tetap di dalam penjara dan memberitahukan justru kepada kepala penjara mengenai pintu yang terbuka. Sehingga hal itu menolong kepala penjara untuk menjadi percaya Kristus oleh karena situasi saat itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan bahkan kepala penjara itu menjadi bertobat, terima Kristus. Bahkan menjadi pengurus gereja, mendirikan gereja. Bayangkanlah, saudara-saudara, kisah itu bukan ilustrasi saja, tetapi ini kisah nyata dan tertulis dalam Alkitab. Apa maknanya? Semua itu terjadi bukan karena kesanggupan Paulus untuk melayani, tetapi semata-mata atas kehendak Allah. Karena itu, Paulus tidak berani hitung-hitungan tentang pelayanan dengan Allah. Kita pun hendaknya demikian. Meski ada batasan usia pelayanan,
Gereja-gereja lokal menentukan ada usia emeritus, tetapi tetaplah siap sedia melayani. Baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah untuk melayani. Sebab semua itu adalah karena kasih karunia-Nya, yakni kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, seraya menyampaikan kepada mereka rahmat, pengampunan, dan kuasa Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Hal ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Jadi, jangan sekali-kali hitung-hitungan waktu tentang pelayanan saudara. Serahkan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kesanggupan kepada saudara dan saya. Lalu hal yang ketiga, supaya kita jangan hitung-hitungan dengan Allah, adalah tentang keberhasilan dan berkat. Itu adalah menurut kerelaannya. Ayat 5c dan Filipi 2 ayat 13. Saudara, tahukah bagaimana hebatnya derita Paulus oleh sebab duri dalam dagingnya? Salah satu tafsirannya menjelaskan bahwa duri itu adalah serangan iblis kepadanya yang tidak henti-hentinya menggoda supaya dia tidak beritakan Kristus. Demikian juga dengan adanya orang-orang yang keras kepala memusuhinya. Ditambah lagi penyakit fisik yang dideritanya, sakit mata, malaria, epilepsi, hingga kemampuan berkhotbahnya yang tidak sehebat Kefas ataupun Apolos dan pelayan lainnya pada saat itu. Meski Paulus pernah meminta Allah untuk melepaskan duri dalam dagingnya itu, tetapi Paulus menyadari bahwa kondisi itu, maksudnya duri dalam daging itu, justru dipakai Tuhan supaya dirinya tidak memegahkan diri, tidak sombong. Misalkan karena dipakai Tuhan Yesus dengan keberhasilannya menginjili orang-orang non-Yahudi sampai ke Angkola, sampai ke Jakarta kita di sini. Nah, di situasi sadar saat berada di titik nadir Paulus itulah kita pun hendaknya demikian. Jangan memegahkan diri, apalagi berani hitung-hitungan dengan Allah. Sadarlah, bagaimana jadinya saudara kalau Allah juga hitung-hitungan dengan saudara? Jadi, jikalau dalam hidup saudara, saudara dipercayakan banyak keberhasilan dan kemakmuran dan berkat, jangan pernah memegahkan diri bahwa itu semua hasil usahamu. Jangan pernah demikian. Memang benar firman Tuhan berkata bahwa akan tetap banyak daripadamu orang miskin. Karena itu kekayaan dan keberhasilan yang saudara miliki dan nikmati itu semua adalah Allah yang mengerjakannya di dalam kamu menurut kerelaan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak-Nya. Jadi pesan yang ketiga, jangan coba-coba hitung-hitungan dengan Tuhan tentang keberhasilan dan berkat. Itu adalah menurut kerelaannya. Jadi demikian, Bapak Ibu saudara-saudara, topik kita adalah jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada 3 hal yang minimal kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Allah. Yaitu yang pertama tentang keselamatan, yang kedua tentang melayani, dan yang ketiga tentang keberhasilan dan berkat. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, boleh berkati kami. Kiranya kami semakin mengerti tujuan dan maksud Tuhan melalui firman yang disampaikan pada hari ini. Berkati setiap pendengar sehingga kami semakin Tuhan sukai menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.